Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Selamat datang di podcast kita. Sebelumnya saya akan memperkenalkan, nama saya Arif Putra. Nama saya Muhammad Fikrianto. Nama saya Dewi Pratama. Nama saya Muhammad Muhammad. Sebelum kita membahas topik lebih lanjut, ada baiknya kita bertanya kabar dengan teman-teman di sini. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik Mas Arya. Masih galau nggak? Waduh, kalau itu jangan dibahas-bahas ya. Mas Denny bagaimana? Baik. Gimana dengan jabatan yang baru? Jauh. Kalau Mas Am, Alhamdulillah sehat. untuk sebagai pengetahuan teman-teman, hari ini kita akan mengobrol tentang pentingnya komunikasi lintas budaya dalam bisnis. Sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa komunikasi lintas budaya sangat penting dalam bisnis global. Apa sih pendapat teman-teman tentang hal itu? Menurut saya setuju. Karena dengan berbagai budaya, cara berkomunikasi bisa sangat berbeda. Misal di berbagai budaya komunikasi langsung dianggap sopan. Sementara di yang lain komunikasi yang lebih halus, lebih dihargai. Mungkin dengan yang lain. Kalau menurut saya sih benar. Kesalahpahaman bisa terjadi jika kita tidak memahami konteks budaya orang lain. Saya pernah mengalami hal ini saat bekerja sama dengan tim dari Jepang. Mereka lebih suka menghindari konflik secara langsung, sedangkan tim saya lebih terbuka. Kalau menurut Mas Fikri? Nah, menurutku itu poin yang menarik Mas Aam. Karena penting untuk melakukan riset tentang budaya yang kita hadapi. Kita juga bisa mengadakan pelatihan komunikasi lintas budaya di perusahaan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan tim. Ya, memang pelatihan adalah langkah yang bagus ya. Selain itu, menggunakan teknologi seperti video konferensi bisa membantu kita memahami bahasa tubuh dan nuansa dalam berkomunikasi sehari-hari. Mungkin ada tanggapan dari Mas Denny? Ya, saya ikut Mas Arya, tepat sekali. Selain itu kita juga bisa membangun hubungan yang lebih baik dengan menghabiskan waktu bersama secara informal. Ini bisa membantu menciptakan rasa saling percaya. Mungkin Mas Muhammad gimana? Ya, dan penting untuk terbuka dan siap mendengarkan. Jika kita tidak memahami sesuatu, jangan ragu untuk bertanya. Ini menunjukkan rasa hormat terhadap budaya orang lain. Kalau menurut Mas Fikri, kesimpulannya bagaimana? Menurutku kesimpulan pada hari ini untuk topik yang kita bahas, komunikasi lintas budaya memang sangat penting dalam bisnis. Dengan saling memahami dan menghargai perbedaan, kita bisa menciptakan lingkungan kerja lebih produktif dan harmonis. Opini dari teman-teman saya sangat setuju. Semoga kita bisa terus belajar dan berkembang dalam hal ini. Mungkin cukup itu saja ya, topik yang bisa kita bahas yang ini. Mungkin lain kali bisa kita bahas kembali. Siap. Terima kasih. Baik teman-teman, sekian podcast dari kami. Sebelumnya kami berterima kasih kepada teman-teman karena telah melihat dan menonton sampai selesai. Ya. Salam sejahtera dan salam bahagia. Jangan lupa subscribe, Like, comment, dan subscribe. Halo semuanya, kembali lagi di podcast kita. Hari ini kita akan membahas dengan part 2 dari tema yang kemarin, dengan tema membahas bahasan dengan tema yang sama, yaitu mengenai tentang pentingnya komunikasi lintas budaya dalam bisnis. Hari ini saya akan kembali lagi bersama dengan Mas Aam dan Mas Fikri. Terima kasih Mas Arya, senang bisa ada di sini. Saya juga senang bertemu dengan kalian. Topik ini sangat menarik, terutama membahas tentang dunia bisnis saat ini. Ya, mari kita mulai dengan mendefinisikan komunikasi lintas budaya. Mas Fikri bisa dijelaskan sedikit? Tentu saja Mas Arya. Komunikasi lintas budaya adalah interaksi antara individu atau kelompok yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Dalam konteks bisnis, ini melibatkan memahami dan menghormati perbedaan dalam nilai, norma, dan gaya komunikasi. Untuk Mas Aam sendiri bagaimana? Betul sekali.
salah satu tantangan utama adalah bahwa tidak semua orang memiliki cara berkomunikasi yang sama. Misalnya beberapa budaya lebih langsung, sementara yang lain lebih halus dan diplomasi. Kalau menurut Mas Arya, Menarik sekali. Kenapa sih kok komunikasi lintas budaya ini begitu penting dalam bisnis, Mas Fikri? Bisa jelaskan? Karena dalam dunia global kita sering berhadapan dengan klien dan mitra dari berbagai negara. Kesalahpahaman bisa menyebabkan konflik bahkan kehilangan kesempatan bisnis. Mungkin Mas Ahab iya sih, mungkin seringkali memahami konteks budaya bisa menjadi kunci dalam membangun hubungan yang kuat. Apa saja? Jika kita tidak peka terhadap perbedaan ini, kita bisa kehilangan kepercayaan kepada orang lain. Pertanyaan selanjutnya mungkin apa saja sih langkah konkret yang bisa diambil perusahaan untuk meningkatkan komunikasi lintas budaya, Mas? mungkin dari aku dulu ya. Ya. Pertama, perusahaan perlu melakukan pelatihan tentang kesetaraan budaya. Ini bisa membantu karyawan memahami latar belakang budaya rekan kerja dan klien. Kalau menurut saya sih, yaitu menciptakan lingkungan yang terbuka, yang inklusif juga penting. Karyawan harus merasa nyaman untuk berbagi pertanyaan dan pengalaman mereka. Ya, itu juga sangat penting. Saya juga ingin tahu sih tentang alat atau teknologi yang bisa membantu dalam komunikasi lintas budaya. Mungkin Mas Fikri bisa. Itu bagi saya banyak alat komunikasi saat ini menawarkan fitur penerjemah. Ya, terima kasih atas wawasan dan sharing-sharing yang kita lakukan pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri, mungkin bisa ada kesimpulan dari dua narasumber kita di sini. Tidak Mas Fikri, ada. tidak ada apa? Mas Ahab? Cukup, sudah cukup. Aman. Mungkin Untuk Mas Arya sendiri mungkin. mungkin dari kesimpulannya bisa saya tangkap adalah bahwa membangun hubungan lintas budaya memerlukan waktu dan kesabaran. Jangan ragu untuk belajar dan beradaptasi. Dan selalu ada perbedaan itu adalah kunci sukses dalam bisnis internasional. Baik, sekian episode terakhir dari tema pentingnya lintas komunikasi budaya dalam bisnis. Ya, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.